dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi Sungai Tajur, Jatibarang, Banyumas untuk melakukan pemeriksaan terhadap batuan di sekitar lokasi sungai yang dihebohkan warga atas temuan batu yang mengandung emas. Dari hasil pemeriksaan tim ahli geologi sementara diketahui batuan yang ada di sekitar lokasi memang ada jenis batuan yang mengandung emas, namun tidak semua batuan mengandung emas. Untuk memastikan kebenaran jenis batuan yang dikumpulkan warga mengandung emas, tim ahli geologi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah mendatangi langsung Sungai Tajur, Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan batuan di sekitar lokasi sungai, ahli geologi Universitas Jenderal Sudirman menyatakan batuan yang ada di sekitar lokasi memang mengandung emas. Namun tidak semua batuan ini mengandung emas. Tambang ini ya, yang dibuat terowongan ini sumbernya udah di situ. Gitu. Yang ini kan paling dia ngambil pecahan ya, batuan sama pasir. Tapi yang jelas. Tapi kandungannya bisa dipastikan ada ya Pak ya? Kalau dipastikan ada, karena ini sama dengan Gumelar ya. Jadi Gumelar kan hampir mirip kayak gini batuannya. Cuma kadarnya mungkin ya? Kadarnya nanti dianalisa di lab gitu. Terus untuk masyarakat ini? Penambangan tradisional seperti ini layaknya memang dapat diizinkan asalkan proses pengolahan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofan Amin, TV One mengabarkan. Rendang Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan batu sungai yang mengandung emas. Dalam sekejap, temuan ini menjadi daya tarik dan membuat warga berbondong-bondong turun ke sungai mencari batu yang mengandung emas. Dalam sekejap, Sungai Tajur di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah menjadi pusat perhatian warga. Ratusan warga setiap harinya mendatangi sungai ini untuk mencari batu-batu sungai yang mengandung emas. Kedatangan warga setiap saat semakin bertambah setelah informasi batuan mengandung emas semakin meluas. Dengan berbekal peralatan sederhana, ratusan warga berupaya mendulang rezeki dari Sungai Tajur. Informasi mengenai kandungan emas ini juga mengundang minat para spekulan. Sebagian spekulan bahkan telah menyewa lahan di pinggir sungai dengan harga yang cukup besar. Oh, ini udah dikontrak setahun 75 juta. Di pinggir sungainya ini ya. Ini terus dibatasi pakai bambu nih. Ya supaya nggak bahaya. Ini kan bahaya. Tidak semua warga mengolah batu-batu yang mereka temukan di sungai. Sebagian warga memilih menjual bongkahan batu dengan harga sekitar Rp250.000 per karungnya. Ya, udah 3 hari lah. Oh, Pak, udah pernah nyoba beli di sini? Udah. Berapa banyak beli, Bapak? 12 karung. 12 karung 4 juta. 12 karung 4 juta. Terus Bapak olah? Iya. Dapatnya 2.170.000 lah. Rugi dong gitu. Iya, rugi. Tapi spekulasi ya, Pak ya? Iya, namanya usaha. Iya. Di sungai ini tidak semua orang boleh menambang batu yang mengandung emas. Warga sepakat hanya penduduk Pancur Rendang saja yang berhak mendulang emas dari Sungai Tajur. Aktivitas pencarian emas di Sungai Tajur dilakukan dari siang hingga malam hari. Sebelumnya, lahan di sekitar Sungai Tajur digunakan warga untuk menambang batu granit. Namun seiring adanya temuan batu yang mengandung emas, perlahan tambang batu granit mulai ditinggalkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Robi Sofwan Amin, TV One mengabarkan. Emas dari pakar geologi setempat, apakah hal ini semakin membuat minat masyarakat mencari batu yang mengandung emas di Banyumas ini bertambah? Ya, kita akan langsung bergabung dengan Yesika Daryanto yang berada di kawasan Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Yesika, bagaimana pantauan Anda saat ini? Apakah masih banyak warga yang berbondong-bondong untuk mencari batu emas di sana? Ya, benar sekali, hingga petang hari ini masih banyak warga yang berbondong-bondong menuju Sungai Tajur yang berada di sini untuk melakukan penambangan emas atau penambangan batu yang memang mengandung emas. Penambangan ini memang sudah berlangsung lebih dari 2 pekan. Hal tersebut dikarenakan warga yang memang tadinya tidak berprofesi sebagai penambang tertarik karena mereka memperoleh keuntungan dan penghasilan yang lebih besar, sekitar Rp250.000 untuk per karung, bahkan mereka dapat memperoleh jutaan rupiah dalam 1 hari. Selain itu,
para spekulan atau para pengelola lainnya pun ikut membuka lahan di tepi-tepi sungai yang memang dibeli atau disewa oleh mereka untuk melakukan penambangan. Warga yang datang di sini memang tidak semuanya diperbolehkan untuk melakukan penambangan karena hanya warga Pancurendang sendiri yang diperbolehkan untuk melakukan penambangan. Warga mengaku hingga saat ini memang mereka sangat membutuhkan adanya tempat penambangan ini karena itu sangat menguntungkan untuk kesejahteraan mereka. Namun sayangnya warga sendiri belum mampu mengolah batu-batu yang mereka tambang untuk menjadi emas sehingga mereka harus menjual batu-batu yang mereka peroleh ke para pengepul. Untuk itu saat ini sudah bersama saya ahli geologi dari Universitas Jenderal Sudirman yaitu Bapak Muhammad Aziz yang akan menjelaskan apakah memang benar kandungan di bebatuan tersebut memang mengandung emas. Baik, selamat petang Pak Aziz. Selamat petang, Pak. Ya Bapak, bisa dijelaskan apakah memang benar di dalam batuan yang ada di Sungai Tajur tersebut mengandung emas? Ya, jadi berdasarkan hasil tinjauan kami yang kemarin, jadi saya melihat bahwasanya daerah Tajur ya, Sungai Tajur dan mungkin yang sekitar Pancurendang ini memiliki karakteristik batuan yang sama dengan kalau kita lihat di sebelah baratnya itu ada penambangan emas juga yang rakyat. Jadi secara geologi dia mempunyai kemiripan yang sama batuannya karena di sini tergolong termasuk dalam formasi halang. Jadi sama susunan batuannya dengan yang ada di penambangan emas yang ada di Paninggaban di sebelah barat dari sekitar daerah sini gitu. Struktur geologi dari batuan itu sendiri Pak memang besar atau semuanya secara keseluruhan mengandung emas atau mengandung kandungan lain di bebatuan itu Pak? Iya, jadi kami pernah melakukan penelitian di daerah Paninggaban yang di Kecamatan Gumelar. Jadi secara karakteristik batuan yang di sini itu sama ya, analogi dengan yang di Paninggaban dengan hasil selain mineral emas itu juga didapatkan perak, kemudian juga kita mendapatkan mineral tembaga maupun juga ada timbal ya, galena, spalerit dan sebagainya. Jadi mineral emas dan asosiasinya itu ada di sini kita jumpai. Apakah sudah dari pihak geologi sendiri untuk memeriksa gitu seberapa besar jarak yang diperoleh dari kandungan emas yang ada di Sungai Tajur? Apa berapa jaraknya atau memang seberapa luas gitu? Oke, pengamatan sepintas kami kemarin, jadi memang di sini lokality sifatnya. Jadi kami telah melihat peta geologi yang ada di daerah sini, memang daerah Sungai Tajur ini maupun dan sekitarnya ini tersusun oleh endapan vulkanoklastik dari formasi halang. Jadi di sini host dari mineralisasi yang ada di daerah Sungai Tajur ini semuanya atau bisa dibilang tersusun oleh batuan sedimen yang